Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Mas, apakah benar Sabdo Palon Noyo Genggong itu benar adanya? Dalam sebuah kisah yang dikisahkan, Sabdo Palon itu adalah pamong dari raja-raja terdahulu yang notabene sebuah kisah itu menceritakan bahwa dia adalah pamong dari Raja Brawijaya di era Brawijaya, yang dimana diceritakan Sabdo Palon itu ketika atau tatkala lengsernya kerajaan Majapahit digantikan dengan kerajaan Pajang, atau dari lengsernya Brawijaya digantikan oleh anaknya sendiri yang bernama Raden Patah atau Jakatingkir. Dan di situ ketika Mbah Wali Sunan Kalijogo itu mengejar Brawijaya tatkala di Belambangan Banyuwangi, dikisahkan bahwasanya Sabdo Palon itu karena sudah waktunya pergeseran dari agama Budi kepada agama Islam atau agama Hindu waktu terdahulu, berubah menjadi era agama Islam. Makanya Sabdo Palon itu menghilang dan bersumpah akan kembali setelah 500 tahun. Kalau dihitung-hitung memang sekarang itu sudah 500 tahun gitu dari era pergantian Majapahit ke Kerajaan Pajang sampai sekarang ini. Nah, tapi ketika saya pribadi, saya lebih suka mengambil secara maknawinya. Itu ada atau tidak itu tidak berpengaruh dengan diri kita gitu. Tapi ketika maknawinya bisa kita ambil kesimpulannya, itu justru bisa menjadi pedoman atau suri tauladan buat kita untuk mengambil saripati ilmu-ilmunya kan gitu. Makanya kita bedah dulu dari kata-katanya. Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo adalah sebuah kata-kata atau ajaran. Palon adalah kayu pengancing kandang atau disebut juga kunci. Jadi Sabdo Palon ajaran kunci. Noyo menuju, Genggong kelanggengan atau menuju ke ahad kan gitu. Kekekalan atau kelanggengan. Berarti Sabdo Palon Noyo Genggong adalah ajaran kunci menuju kelanggengan. Nah, apa ajaran Sabdo Palon itu sebenarnya? Ajaran kunci menuju kelanggengan adalah tauhid atau kembali kepada yang satu. Nah, berarti Sabdo Palon itu sebenarnya adalah agama atau pegangan di mana kita belajar tentang tauhid atau yang satu kan gitu, atau yang kekal itu sendiri secara manawi kan gitu. Makanya Sabdo Palon Noyo Genggong setelah 500 kan kembali lagi. Ketika sekarang sudah menginjak di era 500 tahun setelah kepergian dari Sabdo Palon, maka waktunya Sabdo Palon itu nagih janji kan gitu. Nah, bukti kembalinya Sabdo Palon Noyo Genggong adalah
sekarang sudah tidak asing lagi di media sosial, di televisi, di banyak radio atau apa segala macam, banyak sekali yang membedah tentang tauhid atau yang satu kan gitu. Artinya kebenaran dari sabda para nabi janji adalah ya sekarang ini kan gitu. Makanya banyak sekali ajaran-ajaran tauhid yang sudah berkumandang di negeri kita Indonesia. Nah, salah satu dari ajaran tauhid itu yaitu Cak Nun kayak gitu, Kiai Gendeng, banyak sekali, Agim banyak sekali. Jadi pencetusan tentang tauhid yaitu dari mulai era Gus Dur kalau yang terbesar itu, makanya sekarang merambah sampai sekarang dan terus lestari kan gitu. Nanti sepeninggalan Gus Dur ada Cak Nun, ada siapa lagi kan gitu. Makanya Sabda Palono Janji itu ya sekarang ini atau kembalinya Sabda Palono ya genggong. Nah, maka dari itu mari kita belajar tauhid supaya apa? Kita itu ditegaskan dalam agama Islam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu segala dari Allah, segala pasti akan kembali kepada Allah, dari kelanggengan kembali kepada ke yang langgeng kan gitu. Artinya selamat itu tatkala kita mampu untuk kembali kepada kelanggengan tadi. Kalau kita masih kembali ke kefanaan, artinya kita masih terkubur dalam susah, sedih, bahagia, senang. Tapi kalau kelanggengan adalah sumber dari nikmat, sumber dari kebahagiaan, sumber dari segala sumber. Makanya kita harus bisa kembali. Nah, kembali itu dikatakan sama Syekh Al-Halad, yaitu anak al-haq, nah itulah akulah Allah dan kembalinya kepada Allah kan gitu. Makanya sama-sama kita terus belajar dan belajar supaya kita dapat khoblal mautu. Dalam Al-Quran tuh khoblal mautu, anta mautu khoblal anta mautu, yang artinya adalah matikan dirimu sebelum dirimu dimatikan. Itu adalah ajaran kunci menuju kelanggengan. Makanya matinya diri, yang dimaksud dengan matinya diri itu ialah sesuatu yang ada di dalam dunia ini itu adalah fenomena. Nah, sebagaimana fenomena, kita tidak larut dengan fenomena di dunia kan gitu. Itu ciri-ciri matikan diri. Tatkala kita sudah tidak terhukumi dengan bunga, susah, apa segala macam, banyak sekali lah di dunia ini. Makanya di situ kita bisa menjadi puncak dari sabar, puncak dari ikhlas. Dan kita memang mengiyakan, selalu mengiyakan dengan qada dan qadarnya Allah. Karena di dunia ini bentuknya adalah sunatullah. Makanya fenomena apapun yang terjadi di dunia ini, tatkala kita bisa menerima atau ikhlas di dalamnya, maka itulah jalan menuju kita kepada muksaffilah kan gitu. Nah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang mampu saya bedah tadi itu kita sama-sama belajar, bukan hanya emasnya atau saya, semuanya itu belajar. Karena di dalam dunia ini hakikatnya belajar, makanya dikatakan belajarlah sampai mati kan gitu. Artinya belajar sampai mati itu ada dua makna. Yang pertama adalah belajar sampai mati di liang lahat. Yang kedua adalah belajar sampai matinya diri. Matinya diri dalam artian kita mampu menerima khodok dan khodarnya Allah.
yaitu dengan menerima segala kenyataan sunatullah itu, kan gitu. Maka dari itu sama-sama ayo sama-sama belajar kepada puncak hamba yang sebenarnya, yaitu sabar dan ikhlas. Sabarlah sampai kamu itu benar-benar musnah di dalam sabar. Ikhlaslah sampai kamu benar-benar tiada. Karena ikhlas adalah titik netral, titik kosong, titik ketiadaan itu adalah ikhlas. Makanya orang Jawa itu selalu memberikan edukasi tentang ikhlas itu dengan bahasa sak dermo, kan gitu. Susao sak madya, bunga ya sak madya. Jangan sampai kita itu larut dalam bunga, dalam kebahagiaan atau dalam senang, itu jangan sampai larut. Karena kita harus ingat adanya susah juga, karena hidup itu keseimbangan. Kalau susah juga jangan larut dalam kesusahan, sak dermo saja atau sak madya saja, atau secukupnya saja. Setelah itu kita kembali kepada titik ikhlas tadi, titik netral tadi, kan gitu. Itulah jalan kita menuju kelanggengan atau Sabdo Palon Noyo Genggong, ajaran kunci menuju kelanggengan. Kulo akhiri, saya kira cukup sekian. Kulo akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.